Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1301. Ketika Albert berteriak, keluarga Scottson tiba-tiba tersadar. Mereka akhirnya mencengkeram tangan dengan enggan. Mereka sebenarnya sangat tidak senang dengan pernikahan ini, karena jika kejadian ini menyebar, akan membuat reputasi keluarga mereka menjadi buruk. Tapi sekarang semuanya sudah terjadi, tidak ada yang bisa mengubahnya. Juliet, yang mengenakan gaun pengantin memiliki ekspresi dingin, bersama Turk yang mengenakan jas, melangkah ke panggung bersama. Kemudian, pembawa acara tersenyum dan berkata, "Mari kita mengundang pasangan kedua. Pengantin pria Draco dan pengantin wanita Magnolia." Apalagi, keluarga Scottson tak mau mencengkeram tangan untuk pasangan tersebut. Tidak hanya Lilian dan Turk yang memandang rendah Magnolia, seluruh keluarga Scottson juga memandang rendah gadis malang ini. Namun, berdasarkan pelajaran, semua orang yang mau tidak mau harus mengepalkan tangan. Draco meraih tangan Magnolia dan berjalan ke atas panggung bersama. Sangat terlihat bahwa mereka berdua benar-benar saling jatuh cinta. Jari-jari mereka terjalin tanpa niat untuk melonggarkan. Setelah mereka berdua juga naik ke atas panggung, suasana dalam ruangan menjadi agak canggung. Beberapa orang beberapa kali keluar untuk minum-minum lebih dari sekali. Mereka belum pernah mengalami peristiwa absurd. Ayah dan anak menikah di panggung yang sama. Bahkan pembawa acara tidak tahu harus berbuat apa. Dia seorang pembawa acara senior di Aurus Hill. Dia belum pernah melihat pernikahan yang luar biasa ini dalam hidupnya. Saat menjadi pembawa acara, dia biasanya mengolok-olok orang tua pria maupun wanita untuk menghidupkan suasana. Tetapi hari ini dia tidak bisa melakukan hal seperti itu. Ini membuatnya tidak tahu harus mulai dari mana. Jadi dia hanya bisa melepaskan bagian dari suasana yang semarak ini. Setelah mengucapkan pidato pembukaan, dia berkata kepada dua pasangan baru, "Hari ini, dua Tuan Scottson, Nona Juliet, dan Nona Magnolia, yang mencintai satu sama lain berada di acara yang khusyuk dan suci ini. Teman-teman, mari kita dengan tulus dua pasangan baru ini. Kita berdoa untuk kedua pasangan ini, bergembira untuk kedua pasangan ini, memuji untuk kedua pasangan ini, dan rayakan untuk persatuan sempurna dari kedua pasangan ini. Mari kita sekali lagi tepuk tangan hangat dan doakan mereka memiliki masa depan yang cerah." Semua orang saling memandang dengan cemas. Mereka semua bertepuk tangan dengan sangat kooperatif. Setelah tepuk tangan berhenti, pembawa acara berkata dengan penuh kasih, "Alkitab mengatakan bahwa cinta itu sabar dan baik hati. Cinta tidak iri. Cinta tidak menyombongkan diri. Tidak melakukan hal-hal kasar. Tidak mencari kepentingan sendiri. Tidak mudah marah. Tidak mengungkit kesalahan, bergembira dalam kesusahan, menggali dalam kebenaran, mencakup segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, terima kasih tak berkesudahan." Jadi, saya ingin bertanya kepada Tuan Turk, salah satu pengantin pria kami hari ini, di depan banyak tamu hari ini. Bolehkah saya bertanya kepada Tuan Turk, apakah Anda bersedia menikahi Nona Juliet di samping Anda sebagai istri Anda? Apakah Anda bersedia menikah dengan orang miskin atau orang kaya? Apakah Anda mencintainya selamanya dan tidak pernah menyerah? Orang Turki mengangguk. Ya, pembawa acara bertanya kepada Juliet dengan kata-kata yang sama. "Kalau begitu, bolehkah saya bertanya kepada Nona Morningstar? Apakah Anda bersedia?" Emosi batin Juliet tidak bisa lagi dikendalikan dan runtuh dan menangis. Aku. Pada saat ini, dia ingin berteriak tidak mau, dan kemudian segera melarikan diri dari tempat itu. Tetapi saat berpikir ayahnya telah menyinggung banyak orang kuat, jika dia tidak menikah dengan orang Turki, seluruh keluarga akan berada dalam masalah besar, dan bahkan keluarganya akan hancur. Jadi dia menekan dorongan itu di hatinya dan berkata, Saya bersedua." Setelah mengatakan ini, dia merasa lebih sedih di hatinya. Dia menutupi wajahnya dan menangis dengan sedih. Bab 1302. Pembawa acara tersenyum dan berkata, "Oh,
Sepertinya Nona Morningstar begitu terharu. Pernikahan itu pasti sudah lama ditunggu-tunggu. Ini benar-benar pasangan yang dikirim oleh Tuhan. Suka sama suka. Dan diciptakan di surga. Mari kita semua menggenggam tangan untuk pengantin baru ini dan berharap pernikahan mereka bahagia dan cinta satu sama lain selamanya. Masa depan cerah. Dan kehidupan yang aman tenteram. Mendengar ini, Juliet hampir pingsan. Terduduk di lantai. Membenamkan wajahnya dalam-dalam di lengannya, dan menangis. Pembawa acara memahaminya dan berkata dengan penuh emosi, "Sepertinya pengantin wanita kita sangat bersemangat. Mari kita wawancarai pengantin pria kita. Bolehkah saya bertanya kepada Tuan Turk, bagaimana perasaan Anda menikahi istri yang begitu muda dan cantik?" Orang Turki mencibir dan berkata, "Saya sangat senang." Pembawa acara tersenyum dan bertanya, "Tuan Turk, apakah Anda memiliki keinginan untuk membacakan puisi dalam situasi ini?" Orang Turki berkata dengan malu, "Saya tidak bisa menulis puisi dan membaca puisi." Pembawa acara berkata lagi, "Hari ini, orang tua dari pengantin wanita juga datang ke acara pernikahan ini. Saya ingin bertanya kepada pengantin pria, Tuan Turk, apakah ada yang ingin Anda katakan kepada ibu mertuanya dan ayah mertua?" Orang Turki memandang Zel dan istrinya, yang menangis tanpa air mata, dan melambai pada mereka dengan sedikit hati-hati, berkata, "Yakinlah, saya akan memperlakukan Juliet dengan baik." Ada satu kalimat lagi yang ingin orang Turki tanyakan, tapi tidak berani bertanya. Dia ingin bertanya kepada Zel, calon ayah mertuanya, apakah mahar 50 juta yang dia katakan sebelumnya masih berlaku. Tapi dia takut setelah dia menanyakan kalimat ini, Zel akan datang untuk memukulnya. Jadi dia hanya bisa pasrah. Pada saat ini, pembawa acara berkata kepada Zel dan istrinya, "Ayo, kami akan mengundang orang tua pengantin wanita ke panggung." Keluarga Scottson telah berubah menjadi mesin tepuk tangan tanpa ekspresi saat ini. Zel hanya bisa naik ke panggung bersama istrinya. Pembawa acara tersenyum dan berkata, "Tolong, ayah mertua pria itu, berdiri di depan pengantin pria kita." Zel dan istrinya berdiri di depan Turk dengan ekspresi yang tidak wajar. Pembawa acara tersenyum dan berkata, "Pengantin pria, izinkan saya bertanya, siapa yang berdiri di depan Anda?" Orang Turki buru-buru berkata, "Ini ayah mertua dan ibu mertua saya." Pembawa acara tersenyum dan berkata, "Anda masih memanggil ayah mertua dan ibu mertua. Bukankah seharusnya Anda mengubah panggilannya?" Orang Turki mencibir dengan malu. Dan buru-buru berkata, ya, itu harus diubah." Dengan mengatakan itu, dia buru-buru memanggil Zel dan istrinya. "Ayah, Bu." Wajah Zel sangat jelek. Bajingan ini, yang seumuran dengan dirinya, menyebut dirinya ayah. Meskipun dia tidak memiliki anak laki-laki, dia tidak ingin anak laki-laki murahan seperti itu. Melihat dia tidak bereaksi, pembawa acara buru-buru berkata, "Apakah ini terlalu bersemangat untuk menjadi orang tua? Sehingga lupa menanggapi petugas pengantin ketika dia sangat bersemangat. Ini adalah pertama kalinya pengantin pria mengubah panggilannya. Apakah ayah mertua dan ibu mertua memiliki sesuatu untuk dikatakan?" Zel berkata dengan ekspresi muram, "Saya terburu-buru keluar hari ini, dan saya lupa menyiapkan amplop merah." Orang Turki buru-buru berkata, "Jika tidak apa-apa, tinggalkan saja amplop merahnya." Pembawa acara berkata sambil tersenyum, karena pengantin pria sudah mengubah panggilannya, maka dia harus bersujud kepada ayah mertuanya dan membawakan secangkir teh. "Ayo, bawakan tehnya." Turk bertanya dengan malu-malu, "Apakah saya harus bersujud?" Bab 1303. Orang Turki tentu saja tidak senang dirinya harus bersujud di depan begitu banyak orang. Bagaimanapun, dia berusia 50-an, dan ini benar-benar mengkhawatirkan. Tetapi pembawa acara berkata dengan serius saat ini, "Pengantin pria, hari ini adalah hari pernikahan besar Anda. Kedua keluarga digabungkan menjadi satu keluarga. Anda tidak hanya mendapatkan istri yang muda dan cantik, tetapi juga memiliki pasangan yang menyayangi dan mencintai." Orang tua Tionghoa sangat menghargai bakti sejak zaman kuno. Jadi berlutut dan bersujud kepada orang tua adalah hal yang wajar. Mengapa Anda harus ragu? Selain itu,
Tradisi pernikahan kita di Tiongkok disujud kepada orang tua kedua belah pihak dan menyajikan teh. Ketika istri Zell mendengar ini, dia menangis lagi. Tidak salah menggabungkan dua keluarga menjadi satu keluarga. Tetapi dia sebenarnya tidak ingin putrinya membangun keluarga dengan lelaki tua ini. Namun sekarang tidak ada jalan keluar, hanya bisa mengikuti tanpa daya. Orang Turki juga tidak bisa turun dari panggung. Dia akhirnya berlutut kemudian Tamaer sujud kepada Zell dan tanpa ayah. Kemudian bersujud kepada istri Zell, dan menemukan ibu. Pasangan itu saling memandang, merasa sangat tertekan. Pada saat ini, staf sudah memindahkan dua kursi dan menyilakan Zell dan istrinya duduk di sampingnya. Pembawa acara berkata kepada Turk, seharusnya pengantin bersujud kepada orang tua dari dua keluarga dan menawarkan teh. Tetapi orang tua mempelai pria tidak hadir hari ini. Jadi pengantin hanya menyajikan teh untuk orang tua dari istri. Juliet yang bermata merah dengan enggan mendatangi orang tuanya dan berlutut di samping Turk. Staf segera membawakan dua cangkir teh dan menyerahkannya kepada Turk. Turk mengambil secangkir dan berkata kepada Zell dengan wajah memerah, "Ayah, silakan minum teh." Zell ingin melemparkan secangkir teh langsung ke wajahnya. Dan tentu saja dia tidak ingin mengambilnya. Tetapi dia mengangkat matanya dan melihat bahwa Ishak berada di bawah panggung, menatapnya dengan ekspresi muram. Dia segera mengecilkan, dan segera mengulurkan tangan dan mengambil teh yang diserahkan Turk. Turk membawa secangkir teh lagi, menyerahkannya kepada istri Zell, dan berkata, "Bu, silakan minum teh." Istri Zell bahkan lebih kesal, dan 10.000 orang tidak mau minum secangkir teh yang dia hormati. Dia tidak mau mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Turk mengangkat cangkir itu ke udara. Setelah beberapa saat, lengannya terasa sedikit pegal, dan dia merasa semakin malu. Zell buru-buru mengedipkan matanya kepada istrinya. Yang paling dia takuti sekarang adalah pendapat Ishak tentang dirinya. Pokoknya, jangan sampai membuat Ishak marah. Istri Zell melihat suaminya membelainya dengan tajam. Dia menyeringai dan mengulurkan tangan untuk mengambil secangkir teh, dan meminumnya. Kemudian pembawa acara berkata sambil tersenyum, "Minum teh yang disajikan oleh menantu sama saja dengan merestui menantu. Izinkan saya mewawancarai orang tua pengantin wanita. Bolehkah saya bertanya kepada Anda berdua, apakah Anda puas dengan pengantin pria?" Zell menghela nafas dan berkata dengan mata merah, "Puas, puas." Dia sebenarnya tidak puas dengan 10.000 hal di hatinya, tetapi dia benar-benar tidak berani mengutarakannya saat ini. Istri Zell hanya bisa mengikuti suaminya dan mengatakan hal-hal yang bertentangan dengan keinginannya. Charlie geli menyaksikan peristiwa ini. Ini adalah harga yang harus mereka bayar karena telah bermimpi buruk. Mereka berpikir sudah memiliki banyak uang dan keterampilan, lalu memandang rendah orang lain. Orang-orang seperti itu akan berdampak pada akhirnya. Pertunjukan drama antara Turk dan Zell berakhir. Pembawa acara berkata, "Selanjutnya, kami akan mengundang pasangan kedua kami ke atas panggung. Pengantin pria Draco dan pengantin wanita Magnolia." Bab 1304. Draco meraih tangan Magnolia dan berjalan ke depan panggung. Pembawa acara mengucapkan kata-kata pujian sesuai dengan prosesi pernikahan pada umumnya. Kemudian memasuki bagian dari sumpah pernikahan. Draco dan Magnolia sangat mencintai satu sama lain. Dan mereka akhirnya dapat melangsungkan pernikahan. Mereka sangat emosional. Oleh karena itu, keduanya mengatupkan jari mereka di atas panggung, meninggalkan air mata kegembiraan. Suasana hati Draco lebih rumit. Dia baru saja menyaksikan perceraian orang tuanya dan menyaksikan adegan pernikahan kedua ayahnya. Hatinya campur aduk. Setelah pengantin selesai bertukar cincin, pembawa acara tersenyum dan berkata, "Selanjutnya, mari kita mengundang orang tua pengantin pria Draco, yaitu pasangan yang baru saja menikah, dan mengundang mereka ke atas panggung." Turk dan Juliet, yang baru saja turun dari panggung, hanya bisa pasrah dan kembali naik ke panggung sebagai ayah dan ibu dari pengantin pria. Anggota ekspresi keluarga Scottson di tempat kejadian sangat jelek. Namun Albert mengepalkan tangan dengan sejumlah besar anak buahnya. Bahkan ada anak buahnya yang berteriak, "Hei, pengantin ini seusia dengan ibu mertuanya." Pembawa acara bisa bertanya, apakah pengantin wanita yang lebih tua atau ibu mertua yang lebih tua? Begitu kata-kata ini keluar,
Anak buah Albert tertawa bahak. Juliet baru saja kembali dari luar negeri tahun ini dan belum mulai bekerja. Magnolia dan Claire sama-sama telah bekerja selama 2 tahun. Jadi dalam hal usia, Magnolia sedikit lebih tua dari Juliet. Jadi, pemandangan ini menjadi lebih cerah. Pembawa acara tidak bisa menahan senyum dan tawa. Tentu saja, dia tidak bisa mengajukan pertanyaan seperti itu. Jika tidak, dia tidak akan bisa lagi mendapatkan pekerjaan sebagai pembawa acara. Jadi, dia segera pindah ke sesi berikutnya dan menyapa staf untuk membawakan kursi dan cangkir teh. Agar Draco dan Magnolia segera menyajikan teh kepada orang tua mereka. Ketika Magnolia menawarkan teh kepada Juliet dan memanggil ibu, Juliet menangis lagi. Apa-apaan ini? Baru saja menikah dengan pria tua jelek ini. Dia sudah memiliki menantu. Kuncinya adalah putra dan menantunya ini lebih tua darinya. Setelah Draco dan Magnolia menyampaikan teh kepada Turk dan Juliet yang baru menikah, pembawa acara akhirnya menghela napas lega dan mengumumkan akhir resmi dari pernikahan yang indah ini. Segera setelah pernikahan, pengantin bersulang untuk para tamu. Juliet ingin tidak ikut bersulang, tapi dia takut Charlie tidak puas. Dia dengan enggan bersama Turk datang ke meja tempat Charlie dan Claire sedang minum segelas anggur. Turk memandang Charlie dengan gemetar dan berkata dengan gugup, "Tuan Wade, terima kasih telah datang ke pernikahan saya dan Juliet. Kami berdua bersulang untuk Anda." Charlie berkata dengan ringan, "Turk, menikahi istri yang baik. Kamu harus memperlakukannya dengan baik di masa depan. Juga lakukan anak di dalam rahimnya dengan baik. Apakah kamu mendengarnya?" Orang Turki tersipu, mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir. Aku akan merawat Juliet dan anak di dalam perut dengan baik." Charlie berkata dengan puas, "Bagus. Jangan melakukan putra muda ini secara berbeda di masa depan karena warna kulitnya. Kamu harus memperlakukannya sebagai anak sendiri." Orang Turki hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, "Tuan Wade, jangan khawatir. Saya pasti akan." Bab 1305. Melihat sikap Turk, Charlie berkata dengan puas, "Saya akan meminta Tuan Cameron mengawasi kamu. Jika kamu tidak memperbaiki karaktermu, meremehkan orang miskin dan mencintai orang kaya, memperlakukan istri barumu dengan buruk, memperlakukan menantu perempuanmu dan anaknya dengan buruk, maka aku akan meminta Tuan Cameron memotong kakimu. Apakah kamu mengerti?" Turk mengangguk lagi dan berkata dengan tegas, "Tuan Wade, saya mengerti." Charlie mengulurkan tangannya. "Oke. Saya mengemudi hari ini, jadi saya tidak akan minum anggur. Kamu pergi menemui orang lain. Ada begitu banyak undangan tamu. Jangan lewatkan semuanya. Apakah kamu mendengarnya?" "Saya mendengarnya. Aku akan bersulang satu per satu." Setelah meminta Turk pergi, Draco dan Magnolia datang dengan gelas anggur. Magnolia berkata dengan hormat kepada dan Claire, "Tuan Wade, Claire, saya sangat berterima kasih kepada kalian berdua hari ini. Draco dan aku akan kembali untuk kalian berdua." Charlie tersenyum ringan. "Kalau begitu kita akan mengganti anggur dengan teh. Semoga pernikahanmu bahagia dan sejahtera." Keduanya mengangguk lagi dan berterima kasih kepada mereka berkali-kali. Meskipun Claire sedikit tercengang dengan drama pernikahan hari ini, Claire akhirnya senang melihat teman sekelasnya yang baik akhirnya bisa menikahi kekasih yang dia harapkan. Pada saat ini, Charlie memandang Magnolia dan berkata, "Magnolia, setelah kamu menikah dengan Draco, jangan datang lagi ke rumah kecilmu untuk bertemu orang tua dan saudaramu. Kamu ingat apa yang telah mereka katana dan lakukan. Jalani hidupmu bersama suamimu dengan baik. Jaga jarak dengan keluargamu dan jangan melupakan masalah keuangan dengan mereka." Lalu Charlie menatap Draco dan berkata dengan serius, "Draco juga harus mengawasi masalah ini dengan hati-hati. Kalian berdua harus berada di depan bersama. Jangan bercerai karena masalah uang." Yang disugestikan oleh Charlie adalah memberitahu Magnolia untuk tidak memberikan sepeser pun kepada orang tua dan adiknya. Mereka tipe keluarga yang ingin menjual putri mereka dengan harga tinggi dan menghabiskan uangnya. Charlie benci 10.000 kali orang seperti itu. Dia juga khawatir bahwa begitu Magnolia menikahi Draco dengan lancar, Turk tidak akan berani melakukan apapun di masa depan. Dalam hal ini, Magnolia akan memiliki hak untuk berbicara dalam keluarga ini.
Charlie khawatir hal ini akan menarik perhatian luar biasa dari orang tua dan adiknya yang malas. Maka berilah dia peringatan terlebih dahulu, agar dia memiliki sedikit ilmu. Dan jangan dimanfaatkan oleh keluarga itu lagi. Magnolia dan Draco juga mengangguk. Bahkan Magnolia sendiri sangat kecewa dengan orang tua dan adik laki-lakinya. Dia ingin membuat garis yang jelas dengan mereka. Dia tidak uang yang dia hasilkan atau uang dari keluarga suaminya diambil oleh orang tua dan adik laki-lakinya. Charlie dan Claire mengangkat cangkir teh dan minum bersama pengantin baru. Charlie berkata, "Oke, kalian berdua cepat datangi yang lain. Jangan khawatirkan kami." Draco berkata dengan hormat, "Tuan Wade, kami pergi ke meja lain." Ketika jamuan makan hampir selesai, Charlie bangkit dan pergi ke kamar mandi. Melihat ini, Ishak buru-buru mengikuti. Ketika tidak ada orang di sekitarnya, dia dengan hormat berkata kepada Charlie, "Tuan, Dylan menjalani operasi di Eastcliff." "Oh," Charlie bertanya dengan wajah lucu. "Apakah anak itu sudah mengeluarkan kalungnya?" Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.